Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Tani, masih tetap bersama kita di channel Bintang Tani. Kali ini Sobat Tani, ini pagi-pagi ya, jam 6 kita sudah ke ladang ya. Karena kemarin sudah kita lakukan kegiatan pengkocoran terus penyemprotan dari pagi-pagi seperti ini. Ini cabai sudah berumur 17 HST ya, 17 HST. Kita pengecekan melihat situasi dan kondisi pertumbuhan dari tanaman cabai bagaimana. Jadi pagi-pagi kita cek. Bisa disut. Kita lihat dari pucuk-pucuk daun sahabat tani. Kita lihat dari pucuk-pucuk daun pertumbuhannya bagaimana. Terus dari cabang-cabang pi yang keluar bagaimana ya, sehat, tidak ada hambatan apapun. Jadi kegiatan kita pagi-pagi seperti ini kita sudah ke ladang mengecek seluruh satu persatu tanaman kita ya. Dan bagaimana untuk penyempraian besok akan kita spray dengan insek dan fungi apa gitu. Jadi kenapa kita lakukan untuk pembelahan sel sahabat tani ya? Ini bisa disut sahabat tani. Nah, bisa disut. Ini kan cabenya kemarin kita tanam dengan bibit yang tinggi dan bibit tua ya. Ini aja udah bunga gitu ya. Bisa disut sebelah sini juga sudah bunga, bibit tua. Makanya kita lakukan pembelahan sel. Kalau seperti ini aja kita normal-normalkan saja hidupnya, dikocor, disemprai, dikocor, disemprai, hanya seperti itu aja. Nanti cabai ini akan menjadi cabai pohon yang kerdil ya. Ini nanti perubahannya akan luar biasa sahabat tani. Makanya ikuti terus video dari Bintang Tani ini. Ini nanti perubahannya kalau luar biasa, batangnya akan membesar sama gitu ya. Kita menunggu tunas-tunas samping dulu keluar ini dari, jadi nanti terus kita lakukan pembelahan sel. Kalau hanya belum ada tunas yang keluar dari samping kita lakukan pembelahan sel, maka tergolong cabai ini masih cabai kurus, kerdil, kurang makan. Kita paksa ya, kita paksa untuk pembelahan sel, terakhirnya nanti meledak selnya, rusak ya, jadi penyakitan gitu. Tapi jadi kita tumbuhkan sehat dulu, kita maksimalkan hidupnya, kita cukupi unsur-unsur yang terkandung di dalam tanah ini, kebutuhan tanaman kita cukupi, kita suplai dengan baik ya. Setelah sehat baru kita dorong dengan pembelahan sel gitu. Boleh di zoom ya. Ini kita keliling sahabat tani ya, kita keliling. Kameramen akan melihat satu persatu demi tanaman, ini bisa dikeliling semua ya. Ini kita akan reviewkan untuk konten kali ini sahabat tani, jangan jangan bosan. Ini konten paling terpanjang saya buat ya, supaya kita tahu satu persatu dari tanaman keadaannya bagaimana, perkembangan selama kita urus penyempraian ketiga semalam dan pengocoran ketiga bagaimana. Makanya ini panjang, stay tune, sangat panjang betul ya, bisa-bisa 1 jam tayangan kita ini ya sahabat tani ya. Oke, boleh berjalan, boleh dilihat ya. Saya akan beraktivitas lainnya, maka kameraman saya akan berjalan melihatkan situasi bagaimana keadaan tanaman cabai kita. Oke, selamat menikmati. Nah, oke sahabat tani, kita berjalan ya. Inilah cabai yang paling tinggi nih di antara yang saya tanam. Inilah pohon-pohon cabai yang paling tinggi. Paling tinggi benihnya bibitnya ya. Batangnya agak kecil, ini udah lumayan, udah ada pembelahan ada perubahan ya. Nah, kalau seperti ini baru dibilangkan dia pembesaran batang dan pembesaran daun seimbang sahabat tani. Nah, kalau seperti ini seimbang ya. Inilah pertumbuhan cabai yang bagus. Nah, kalau seperti ini sahabat tani,
Kalau seperti ini kurang ya. Nah, tengok kan batangnya kecil ya. Batangnya kecil, pertumbuhan pucuk baru mulai. Ini petaan yang depan ya sahabat tani ya. Ini petaan depan, berjalan pelan. Itu petaan satu lagi, baru yang sana ini petaan satu lagi, baru itu yang ada dekat rumah petaan satu lagi. Ini 4 peta. Nanti kalau ada yang penyakit akan kita shoot juga ya sahabat tani ya. Kalau ada gejala-gejalanya, kemarin saya lihat ada satu pohon. Nah ini yang kalau dipotong seperti ini sahabat tani, ini kemarin paling tinggi sendiri, paling kurus, paling tinggi, saya juga suka. Maka kita lakukan topping. Kita lakukan topping seperti ini ya, jadinya bagus juga. Ini kawan yang kalau kita topping. Terus nah ini sahabatan, ini kemarin rusak betul ini. Nah bisa dicem ya. Nah, tapi pucuknya sudah membaik sahabat tani ya, pucuknya sudah membaik. Kalau tanaman tani sahabat tani seperti ini bukan keriting sahabat tani ya, ini kerusakan akar dan daunnya dimakan binatang sehingga sel-sel dari cairan daun ini dihisapnya gitu. Nah ini sahabat tani, kalau keriting dia melengkungnya ke atas ya, melengkung ke atas berkerut. Nah kalau ini dia melengkungnya kopaknya ke bawah gitu. Ini kalau seperti ini ini bukan keriting kalau disebabkan trip sahabat tani ya. Ini keriting akibat kerusakan akar dan sel-sel daun. Nah, kemarin kita sudah spray, paling pucuknya sudah mulai lumayan. Nggak bisa ya dekat kali ya ngebur kameranya. Oke, bisa berjalan sampai ke sana terus. Bisa jalan-jalan terus. Keliling petak sebelah sini ya, kita akan keliling petak sebelah sini dan selanjutnya nanti akan keliling ke petak yang depannya. Kita akan lakukan kegiatan penyepraian kemarin karena tidak siap, selesai saya tinggal dulu sahabat tani ya. Kameramen akan berjalan, saya akan lakukan penyepraian karena semalam belum siap ya. Yuk silakan.
Nah ini sahabat tani, kalau rumput ini cabuti ya, ini kegiatan kita kali ini pencabutan rumput ini sangat banyak yang tumbuh di pangkal batang di lubang ya. Sambil kita lihat-lihat pertumbuhan dari cabai kita sahabat tani ya. Nanti jalan lagi, jangan lihat yang cantik-cantiknya saja ya, yang jelek-jeleknya pun di shoot gitu. Jadi tahu kita nanti pada saat umur cabai ini 30 hari sahabat tani, ini kita buat rata sahabat tani. Tidak ada yang naik turun ya, semua akan kita ratakan nanti. Dengan apa kok bisa diratakan, bagaimana caranya ya, makanya ikuti terus video Bintang Tani. Tunasnya sudah bermunculan sahabat tani, tunasnya sudah bermunculan. Ini akibat apa kok tunas kemarin? Kan waktu penyepraian kedua belum ada tumbuh ya, daun pun sebelum membuka. Ini akibat kita masukkan perangsang akar ya. Perangsang akar kemarin kita masukkan Rosmos ya. Ini bisa sahabat tani kalau yang belum pernah nengok video kita, Rosmos kita lakukan penyepraian waktu kedua kita masukkan. Baru kita dorong lagi dengan pemupukan kemarin ketiga ya, pengkocoran ketiga. Ini rumputnya sahabat tani. Ini rumput mudah payah dibasmi nih. Rumput lulangan kalau kami bilang ya. Cuman ada obatnya ya. Kalau sahabat tani mau membasmi rumput ini ada obatnya aja. Kita pakai lupa, nanti saya cantumkan lah di video ya. Saya tampilkan. Nah ini sisipan kemarin, sisipan seperti ini ya. Tapi namun udah bisa mengejar yang seperti ini juga. Ini sisipan baru tanaman 2 hari. Ada kemarin yang terkena gelang-gelang ya, karena panasnya kemarin full. Ada yang baru sisipan terkena gelang-gelang. Namun alhamdulillah ini bisa dikatakan 94% aman dari penyakit gelang-gelang, karena waktu jadwal tanam kita kemarin pas. Ini suatu suatu rahmat juga, karena waktu kita tanam rupanya hujan. Waktu penanaman pertama kita sempat nyiram sahabat tani, itu ada di video kita ya, perlakuan penyiraman sebelum tanam. Rupanya waktu kita masih aktivitas penanaman dalam 5 bedeng, dapat 5 bedeng, besoknya hujan terus, jadi bisa kejar tanam terus. Nah ini sahabat tani ya. Jadi sahabat tani, kalau kita menanam cabai, kita rajin datang pagi sahabat tani. Petani ini adalah petani yang harus memang disiplin kalau di dalam petani cabai. Saya rasa bukan petani cabai saja ya. Kalau kita memang beraktivitas sebagai petani, kita harus disiplin. Pagi datang, ini saya belum sarapan, pagi datang, nanti sarapannya di ladang gitu ya, diantar istri gitulah ya. Jadi pagi-pagi itu butuh kita datang cepat untuk melihat situasi dan situasi perkembangan cabai kita ini dari pucuk-pucuk daun. Nanti kalau panas dia kan sudah menghitam gitu ya. Jadi pertumbuhan pucuk dan melihat hama dan hasil dari semprotan kita semalam, penyepraian kita kemarin bagaimana gitu. Makanya harus pagi-pagi rajin kita mengelilingi. Nah ini ada batangnya dimakan bekicot kecil-kecil itu sahabat tani ya. Kemarin kita tidak kita perlakuan pemberian puradan karena kalau saya ini untuk perlakuan pemberi puradan ini kalau bisa saya hindari ya saya hindari. Namun ini kemarin ada dimakani keong, tapi karena masih ada sedikitnya tuh masih hidup, tapi disisip sama orang rumah saya ini ya sebelahnya. Jadi tanaman ini sudah berumur 16, ada yang 17, ada yang 18 sahabat tani ya. Karena penanaman kemarin ada sampai 3 hari ya baru selesai penanamannya. Ini bisa dicum, udah jadi buah-buahnya sahabat tani. Udah jadi buah-buahnya. Terus ini bisa dijum sebelah sini nih. Ini nampak sini, dari sini.
ada satu kelopak 3 sampai 3 bunganya ini ya. Nah, ini. Nah, nampak nggak? Nah, itu. Nampak? Ini sampai 3 nih. Jadi kalau cabai yang subur ini sahabat tani, dia dalam satu takai bisa keluar 2 ya, 3 gitu. Ini kalau dalam perilaku pembungaan seperti ini, perlakuannya sahabat tani ya, jangan sampai tanah ini kering. Itu ada pembahasan mengenai penyebab, ada 7 faktor penyebab dari keguguran bunga. Jadi salah satunya adalah pengairan ya, pengairan yang cukup dan kelembapan tanah ini cukup. Kalau dalam masih proses pembungaan seperti ini adalah kita harus rawatan, benar-benar merawat sahabat tani. Karena di sini dari mulai titik tumbuh 7 hari setelah penyemprotan, pemupukan, perawatan itu, kalau belum cabai umur 50 hari kita masih benar-benar debar gitulah ya. Istilahnya harus benar-benar, karena kalau nggak benar-benar ya tingkat keberhasilan nanti kita akan menurun gitu. Jadi memang harus benar-benar dalam budidaya cabai ini memang kita harus rajin ya, rajin terus harus pandai-pandai lah ya. Bisa di zoom sana gitu ya. Bagaimana pertumbuhannya udah nampak hijau ya. Nanti ini 1 minggu lagi kalau dilihat dari apa sana sahabat tani, nanti gelap udahan ya. Ini sudah mulai, cuma rumputnya ini kita kewalahan ini, besok harus siap ini untuk pencabutan rumput di dalam apa ini, lubang. Ini video ini sangat penting sahabat tani, karena gimana ya, kalau namanya kita petani awal ini, pemula, kita harus sering-sering belajar, melihat dari contoh-contoh pertanian teman-teman ya, bagaimana sering sharing, tukar pikiran, pendapat, sehingga kita mempunyai wawasan baru. Nah, nanti kalau diberi saran-saran oleh teman, tata cara pembudidayaan cabai dan obat-obatannya, jangan langsung sahabat tani lakukan contoh yang seperti diberi kawan ini untuk semua tanaman. Kita lakukan untuk pengetesan dulu ya, beberapa pohon gitu. Karena kalau di cabai ini kalau kita gegabah bisa berakibat fatal, karena di sini pembiayaannya sangat besar sahabat tani. Ini nanti sahabat tani ada suatu video yang akan saya reviewkan. Ini saya buka di sini ya, ada suatu video yang akan saya reviewkan. Saya berani nanam 8.000 ini saya kerjai sendiri sahabat tani. Ini tidak ada saya upakan kecuali dalam tahap pengolahan lahan kemarin ya, pencangkulan. Ini kalau dalam perawatan ini semua saya kerjakan sendiri, makanya agak-agak keboler sedikit ya. Ini rumput bisa disut. Rumput ini besok akan kita lakukan penyepraian ya, penyepraian. Yang sana tadi udah kita lakukan penyepraian, ini tinggal sebelah sini ya. Jadi nanti akan ada saya reviewkan satu video, berapa sih modal cabai ini per batang ya, berapa sih modal cabai ini per batang dan keuntungannya bagaimana ya. Ada suatu nanti di situ yang agak heran mungkin sahabat tani ya, kok berani kali gitu ya. Nanti akan kita reviewkan, makanya ikuti terus video bintang tamu. Ini durasi agak lama sahabat tani, ini durasi sengaja saya buat 1 jam supaya kita paham di sini sedikit apa yang kita ungkapkan dari video-video segmen sebelumnya. Mana tahu ada yang terlewat, di sini ada pembelajaran. Nah, ini bisa di-shoot sahabat tani. Ini kemarin sudah masuk tungau ya, masuk tungau, pucuk daunnya berkerut. Jadi kinerja tungau, perusahaan tungau pada tanaman cabai ini sahabat tani, tungau ini menghisap ya, menghisap cairan yang ada di daun.
sel-sel daunnya dihisap sehingga dia mengalami kerusakan jaringan pada daun sehingga berkerut. Nah, dia bersembunyi pada pucuk-pucuk paling daun atas. Makanya kalau penyepraian kita lakukan dari pucuk-pucuk yang paling atas ini harus kena, terus di balik daun harus kena, dan tunas-tunas yang kalau kita pelihara tunas ya, tunas-tunas yang di bawah ini harus kena juga gitu. Ini sudah pulih pucuknya, sudah pulih kembali, tidak ada tungau, sudah mati, kita basmi dengan Beyond M Pegasus. Kita spray juga kemarin dengan Kurakon. Kelenger dia mati. Makanya dalam umur 16, 17, 18 HSP ini ya. Jadi ini ada yang 16, 17, 18 karena penanamannya kemarin tahap 8 hari. Kalau yang ini yang petak ini sudah berumur 16 hari nih yang ini. Yang sebelahnya 17, yang sebelah sana 18 hari. Ini 18 hari, yang sana 17 hari, yang sana 16 hari karena dari sini dulu kemarin kita pola tanamnya. Yuk kita jalan juga ke sana. Ini besar sahabat tani batangnya. Inilah pertumbuhan cabai yang sangat subur. Nah ini batangnya besar. Besok waktu pada saat pembelahan sel ini batang ini akan bisa mau menjadi 2 tapi tetap menyatu menjadi 1 sahabat tani. Calon-calon bunga juga rapat. Ya ini sudah berapa bunga ini? Udah puluhan bunga sahabat tani, segini aja udah puluhan bunga. Mudah-mudahan yang saya khawatirkan kemarin dalam penanaman di tanah pasir ini tidak begitu tidak begitu terjadi, karena saya lihat perkembangan dalam pengerawatan kita, tata cara kita Bintang Tani untuk merawat cabai ini nampaknya sudah ada hasil dari kekhawatiran kita kemarin agak menjauh gitu ya. Ini nampaknya pertumbuhannya normal, sama dengan rawatan kita di tanah galong atau tanah mineral. Ini tanahnya tanah pasir, makanya kemarin saya beri saya ada pola cara untuk pembuatan bedengan cekung. Supaya apa? Supaya kalau dalam hujan airnya tetap meresap ke lubang-lubang tanam. Karena di sini hujan sederas apapun sahabat tani, airnya itu tidak ada menggenang di jalan ini gitu ya. Airnya langsung hilang tak kemana itu. Bahkan di samping ini sahabat tani bisa disut. Nah di samping ini masih kering. Padahal di sini tiap malam hujan gitu. Ini masih kering. Jadi peresapannya tetap di bawah. Nah untuk mengatasi kering ininya bagaimana? Ini kalau kering sahabat tani, pupuk kandang kemarin yang ada di sini ini tidak akan terserap oleh tanaman, sayang. Jadi maka nanti akan ada perlakuan kalau sudah pembersihan rumput ya. Ini akan kita timbun dari tanah dari samping ya. Baru terus kita siram sininya, kita siram. Ini harus basah untuk pendorong penyerapan unsur hara yang terkandung di dalamnya ini ya. Ini harus terserap karena di sini ada pupuk kandang ya, dan di dalamnya juga ya, di dalamnya bisa itu kering juga, kering. Sementara di tengah ini ada taburan pupuk dasar gitu ya. Makanya nanti pada saat cabai ini pembungaan ya, pada saat pembungaan yang sangat ramai ini harus kita basahkan. Itu harus, kalau tidak nanti sayang pupuk yang terkandung di dalam tanah ini tidak terserap oleh akar. Yuk jalan-jalan di sini. Jadi tidak tanaman yang subur aja kita kamera, kita cari tanaman yang kurang subur. Artinya kurang subur,
ya ini termasuk tergolong subur, namun tidak seperti yang tanaman pertama di depan ya sahabat tani. Ini kemarin bibitnya bibit yang kecil, namun saya dalam penanaman cabai ini suka dengan bibit yang kecil kita tanam sahabat tani. Karena apa? Pada saat pertumbuhan batang daun itu seimbang gitu ya, seimbang besarnya batang, terus lebarnya daun, terus pertumbuhan pucuk daun membesar itu seimbang. Nah seperti ini gitu ya, seperti ini. Dia walau pendek tapi pembesarannya seimbang gitu. Kalau ini agak kurus ini karena sisipan juga nanti mengikuti lah. Yang penting intinya dalam penanaman ini tumbuh dulu sahabat tani, tumbuh normal dulu, bebas dari apa namanya gelang-gelang ya, itu mudah kita merawatnya. Yang penting tumbuh dulu, nanti bisa kita rawat. Lihat dari pertumbuhan pucuk dan tunas daun ini, yang di sininya ini hijau muda ya, artinya pertumbuhan pendorongan ini akan tetap terjadi ya, pemacuan pertumbuhan pucuk karena kita sudah memakai apa ini ya. Ini sedikit kita kasih tahu karena kita sudah masukkan kemarin pupuk Ultradap dan KNO3, jadi pertumbuhan pucuk-pucuk daun cepat gitu ya. Karena di Ultradap ini juga terkandung unsur nitrogen ya, di KNO3 pun terkandung unsur nitrogen, makanya untuk pendorongan pertumbuhan pucuk begitu cepat. Ini tanaman yang saya rasa kurang pertumbuhannya beda dengan yang sana sahabat tani. Ini kita keliling ya. Keliling ini artinya juga melihat dari pucuk-pucuk daun sahabat tani, bagaimana ada hama atau tidak, bagaimana waktu penyepraian kita kemarin. Kita tanda-tandai pohon yang kemarin yang ada rusak jaringan akarnya ya. Kalau ada rusak penjaringan akarnya nanti ya, di sini ada enggak ya, kita cari ya. Ada kemarin ada cuman 3 pohon sahabat tani punya kita yang seperti keriting, tapi itu bukan keriting ya, itu adalah rusak jaringan akar yang disebabkan oleh binatang tanah ya. Jadi rusak jaringan akar terus kita beri pupuk, nah, itulah namanya kalau kita luka kita beri asam tentunya pedih. Nah itulah yang terjadi pada tanaman seperti itu, makanya daunnya bisa berkerut begitu. Tapi nanti pulih, aplikasinya kita semprot ya, melalui daun kita semprot. Kemarin kan masuk antrakol, dia memakan zinc. Terus jangan dipupuk dulu sahabat tani, jangan dikenakan fosfor dulu. Nggak ada ya, di sini nggak ada sahabat tani. Ini pertumbuhan daunnya lebar-lebar sahabat tani. Inilah kalau tanaman yang sehat ya, tanaman benih pendek kita rawat pertumbuhannya bagus. Nah oke sahabat tani, mungkin lama ya, jenuh ya menontonnya. Ini durasi kita buat 1 jam karena memang benar-benar kita kelilingi tadi ya, benar-benar kita kelilingi lahan ini untuk apa namanya melihat situasi dari pohon kita ini pertumbuhannya bagaimana ya, selanjutnya apa yang kita aplikasikan pupuknya, penerapan fungi dan inseknya bagaimana. Namun masih dalam diambang pengendalian ya, pencegahan, belum ada yang namanya pembasmian. Cuaca udah mulai panas sahabat tani ya, tetap masih kita pantau keseluruhan dari tanaman kita. Ini sudah mulai minta pengikatan kembali sahabat tani ya. Nah, ini udah mulai minta pengikatan kembali karena tali ini sudah bercabang P ya. Pengikatan nanti kita lakukan di cabang P sebelah sini, cabang mana yang paling banyak nanti untuk mengeluarkan cabang-cabang ya. Nanti akan saya contohkan tanaman yang rusak jaringan akar tapi bukan terserang keriting, terserang hama trip ya gitu ya. Nah ini saya suka melihat pertumbuhan tanaman cabai yang batang ininya besar sahabat tani.
Ini tanaman 17 HST yang sebelah sini sahabat tani ya. Nampak putih-putih ya, penyemprotan kemarin yang kita lakukan dengan antrakol. Fungisidanya, inseksidanya kita kasih Pegasus. Sudah panas sahabat tani. Jadi di Bintang Tani ini sahabat tani, kalau kita mau belajar bersama dengan Bintang Tani, setiap segmen-segmen kegiatan Bintang Tani kita reviewkan sehingga tidak ada jeda terputus atau momen-momen terlewatkan untuk tahap pembelajaran gitu ya, tahap kita belajar bersama. Ini sengaja durasi 1 jam, durasi panjang, karena di sini kita melihat langsung dari seluruh tanaman yang kita tanam ini ya, bagaimana pertumbuhannya, biar sahabat tani tidak penasaran juga tahu. Nanti selanjutnya umur 1 bulan akan kita reviewkan kembali. Ini tinggi patok ini ya, tinggi ajir ini 1 meter sahabat tani ya. Mudah-mudahan nanti bisa setinggi apa ini ya, ajir ya, bisa setinggi ajir tingginya. Mudah-mudahan lah ya, kita upayakan secara maksimal. Ini kecil sendiri nih sahabat tani, kecil sendiri, dan pucuk daun ini melengkung terbakar kemarin ya. Pada saat penanaman dia penyisipan ini kan kita kasih 2, yang satunya inilah gejala kena gelang-gelang sahabat tani. Panas antara uap mulsa ini lari ke batang ya, sebelahnya kita sisip. Namun ini hanya sebelah sahabat tani, hanya sebelah sini dari Bali ini tidak terkena, jadi masih hidup, dan dari bawah mengeluarkan tunas ya, mengeluarkan tunas mata, nanti ini akan hidup kembali. Kita beralih ke ujung tanaman sana sahabat tani. Ini penanaman di Kampung Tumang ya sahabat tani, Kampung Tumang, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak ya, Provinsi Riau. Kampung Tumang di belakang masjid. Ini belakang Masjid Raya ya, belakang Masjid Raya. Ini sebelah kita yang semak ini, depannya ini adalah makam. Nah, ini masih ada yang kecil satu, layu. Ini terkena gelang-gelang sahabat tani. Ini contoh tanaman cabai yang terkena gelang-gelang. Nampak nggak ya? Saya bersihkan dulu rumputnya. Ini ya. Ini kalau kita gini, ini kita cabut aja lah ya. Mati ini pasti. Walaupun nampaknya itu, tapi ini nanti bakalan mati ya. Patah gini, dia kering sahabat tani. Kita cabut. Dia kering ya, kering, udah patah. Nanti kalau hidup pun kalau tidak diikat dia patah gitu ya. Nanti sore kita lakukan penyisipan. Makanya dalam penanaman jumlah bibit yang kita sediakan harus berlebih sahabat tani ya. Jumlah bibit kita lebihnya sekitar
1000 atau 2000-an batang lah lebih sisanya. Jadi untuk jumlah penyisipan lebih bagus lebih daripada kurang. Senang ya melihat pohon cabai bergoyang-goyang ya, tumbuh mulai maksimal, subur, terkena angin. Cuman yang tidak membuat enak dipandang mata adalah rumputnya ya sahabat tani ya. Gulmanya udah tumbuh-tumbuh, besok kita lakukan penyampaian. Ini Pak, tanam cabai. Iya Pak. Mari Pak. Gimana Pak? Wes Pak, wes. Iya iya Pak. Iya. Ada para pas sahabat tani jamaah yang bertanya tadi, jamaah yang ada di masjid. Menyapa kita, senang juga melihat tanaman kita ya. Batang sudah mulai besar. Ini daerah yang tanaman agak kecil-kecil sahabat tani. Ini daerah tanaman yang agak kecil-kecil karena bibitnya kemarin memang kita pilih yang kecil-kecil. Saya suka menanam bibit yang kecil supaya dalam pertumbuhan itu seimbang untuk pembentukan batang dan daun ya, seperti ini. Nah, dia seimbang dalam pembentukan batang dan daun, seimbang besarnya, langsung pembesaran pucuk ya. Pohon cabai ini sifatnya kalau kita tanam sahabat, di dalam proses pembesaran pertumbuhan, dia yang akan besar duluan adalah pucuk. Pucuk dulu besar, dari nanti turun ke bawah dalam pelakuan pembesaran batang ke bawah gitu. Jadi prosesnya bukan dari bawah dulu sahabat tani, dari pucuk daun dulu. Dari pucuk pertumbuhannya bagus, baru nanti larinya ke batang bawah, baru lakukan pembesaran. Jadi bukan karena yang mengisap makanan ya, mencari makanan akar bawah langsung dari batang bawah yang besar, tidak. Dia mengisap makanan, dioper dulu ke atas ke daun, baru nanti diproses, baru pembagiannya ke bawah ya, ke batang, ke daun, baru ke bawah. Itu oke sahabat tani, itu ada tamu ya. Ada tamu datang melihat-lihat tanaman. Batangnya agak kecil, ini udah lumayan, udah ada pembelahan apa namanya, ada perubahan ya. Nah, kalau seperti ini baru dibilangkan dia pembesaran batang dan pembesaran daun seimbang sahabat tani. Nah, kalau seperti ini seimbang ya. Inilah pertumbuhan cabai yang bagus. Nah, kalau seperti ini sahabat tani, kalau seperti ini kurang ya. Nah, tengok kan batangnya kecil ya. Batangnya kecil, pertumbuhan pucuk baru mulai. Ini petaan yang depan ya sahabat tani ya. Ini petaan depan, berjalan pelan. Itu petaan satu lagi, baru yang sana ini petaan satu lagi, baru itu yang ada dekat rumah petaan satu lagi. Ini 4 peta.
Nanti kalau ada yang penyakit akan kita shoot juga ya sahabat tani ya. Kalau ada gejala-gejalanya, kemarin saya lihat ada satu pohon. Nah ini yang kalau dipotong seperti ini sahabat tani, ini kemarin paling tinggi sendiri, paling kurus, paling tinggi, saya juga suka. Maka kita lakukan topping. Kita lakukan topping seperti ini ya, jadinya bagus juga. Ini kawan yang kalau kita topping. Terus, nah ini sahabat tani, ini kemarin rusak betul ini. Nah, bisa dicem nggak ya? Nah, tapi pucuknya sudah membaik sahabat tani. Ya, pucuknya sudah membaik. Kalau tanaman tani sahabat tani seperti ini bukan keriting sahabat tani ya. Ini kerusakan akar dan daunnya dimakan binatang sehingga sel-sel dari cairan daun ini dihisapnya gitu. Nah ini sahabat tani, kalau keriting dia melengkungnya ke atas ya, melengkung ke atas berkerut. Nah kalau ini dia melengkungnya kopaknya ke bawah gitu. Ini kalau seperti ini, ini bukan keriting kalau disebabkan trip sahabat tani ya. Ini keriting akibat kerusakan akar dan sel-sel daun. Nah, kemarin kita sudah spray, paling pucuknya sudah mulai lumayan. Nggak bisa ya dekat kali ya ngebur kameranya. Oke, bisa berjalan sampai ke sana terus. Bisa jalan-jalan terus. Keliling petak sebelah sini ya, kita akan keliling petak sebelah sini dan selanjutnya nanti akan keliling ke petak yang depannya. Kita akan lakukan kegiatan penyepraian kemarin karena tidak siap, selesai saya tinggal dulu sahabat tani ya. Kameramen akan berjalan, saya akan lakukan penyepraian karena semalam belum siap ya. Yuk, silakan.
apabila cuaca panas seperti ini sahabat tani, cuaca panas seperti ini nanti daun-daun atas ini tentunya akan layu ya. Kita juga nggak sampai hati kalau melihat cuaca panas gitu ya. Kasihan lihatnya dia layu gitu. Apalagi di Provinsi Riau ini panasnya bisa mencapai 37 derajat gitu ya. Ini panas untuk hari ini, perkiraan cuaca saya lihat tadi 33 derajat ya, berarti panas juga gitu, panas. Tapi masih ada hujan lah, dalam minggu-minggu ini masih sering hujan gitu. Makanya kalau panas-panas gitu nggak selera kita ke ladang kalau nggak ada kegiatan yang kita lakukan gitu ya. Jadi kalau tidak ada kegiatan kita lakukan itu panas itu saya tidak melihat cabai sahabat tani. Saya nggak sampai hati gitu ya. Jadi kalau panas itu saya pulang ke rumah. Nah, jadi nanti pada saat sore hari itu baru saya datang lagi kegiatan untuk pengerjaan lainnya. Karena kalau di cabai ini untuk pengerjaan yang kita tunggu-tunggu adalah sore hari ya, terutama pengecoran, terus penyepraian itu sore hari. Kecuali kegiatan-kegiatan yang lain seperti pembasmian gulma ya dengan herbisida, terus pemasangan ajir, pengikatan yang lainnya lah, pokoknya kegiatan lainnya yang lainnya. Tapi kalau kegiatan masa untuk penjagaan hama dan pemberian unsur itu kita lakukan sore hari gitu. Ini saya suka pohon cabai yang seperti ini sahabat tani ya. Pohon cabai seperti ini, dia bibit kecil, pertumbuhannya serempak gitu, serempak dengan pucuk yang besar. Pembesaran tapi pucuk-pucuk daunnya itu putih ya, menandakan pertumbuhan itu sehat, memacu pertumbuhan tunas. Yang kedua kali dibarengi dengan pertumbuhan tunas-tunas di ketiak daun normal seperti ini ya. Nah ini juga seperti ini. Jadi pertumbuhannya kalau kita tanam bibit itu yang bagus di usia 21 HSS sahabat tani. Ini kemarin kita penanamannya di umur 31 sampai 35 HSS. Jadi bibit sudah berbunga, dan karena bibit itu rapat, kita perlakuannya rapat untuk di media polybag ya. Jadi agak kurus-kurus gitu ya. Kalau yang di tengah, kalau yang di pinggir oke, batangnya besar-besar, jadi kurus. Jadi untuk perlakuan pembesaran batang kita lakukan dulu penyehatan untuk pucuknya, baru nanti akan menyalur ke batang. Jadi perlakuan itu harus maksimal kita buat untuk pemupukan ya, pemberian unsur hara yang untuk supaya penyerapannya maksimal harus kita lakukan dengan rutin. Ini kalau yang sebelah sini kita tanam bibit-bibit kecil sahabat tani ya, bibit-bibit kecil sehingga pertumbuhannya lumayan. Saya suka kalau melihat yang daerah sini ini, suka gitu. Jadi kalau kita petani ini sahabat tani, kalau kita tidak satu hari tidak melihat tanaman kita itu kita sangat rindu, apalagi waktu pas bagus-bagusnya usia 40-50 hari gitu ya. Wah itu sudah mulai rame-rame berbunga gitu. Apalagi kalau pagi hari kita datang cepat itu jam 6 di kebun kita, di pohon cabai kita, lihat itu pucuk-pucuk daunnya gitu. Sangat luar biasa. Ya kalau batas untuk pengendalian hama ini sahabat tani, untuk batas pengendalian hama masih diambang masih dalam tahap pencegahan lah ya, belum pala untuk pembasmian. Karena mulai dari penyemprotan awal itu kita lakukan penyemprotan awal umur 7 hari setelah tanam, kita lakukan rutinitas. Makanya di pelajaran untuk di Bintang Tani ini, untuk pengendalian hama kita rutinitas, supaya kalau hama pun masuk sekedar 1-2 kita spray dengan insek dan pungi, tujuan pengendaliannya ya teratasi gitu. Jadi kalau kita lakukan spray, kita nanam, kita lakukan penyepraian sesuka hati kita, 1 minggu sekali. Nanti akan dilihat tidak ada hama tidak dispray, setengah bulan sekali atau 2 minggu sekali gitu. Itu membuat nanti kita rugi sahabat tani, karena tidak kita perhatikan, tidak kita amati dengan cermat. Ternyata keterlambatan kita dalam penyepraian itu sudah masuk hama gitu ya, entah dia kutu kebul, entah ulat ya, entah trip, tungau,
dan macam-macam. Jadi kalau penyepraian kita lakukan 3 hari, yang kedua kali ya kalau masih dalam tahap pencegahan, penggunaan insek dan funginya kan masih sedikit, kecuali dalam tahap pembasmian gitu ya. Dosis-dosisnya boleh kita tambahin. Tapi kalau masih dalam ambang di pengendalian masih sedikit, kita gunakan inseknya. Jadi durasi video ini sahabat tani, kalau sahabat tani menontonnya terlalu panjang ya mohon maaf, karena ini memang saya buat video ini sebagai teori di lapangan ya, praktek di lapangan, bukan teori, sehingga nanti kita dalam pembelajaran selanjutnya di segmen-segmen teori sudah ada video yang kita tampilkan tanaman bintang tani ya di usia 16, 17, 18 AST. Jadi kita penyediaan sumber air kita lakukan pengeboran ya. Pengeboran itu ada sumur bor yang ditutupi seng itu. Nah, ini pengeboran yang kita sedot dari mesin, lalu dibagi ke drum-drum seperti itu. Nah, drum baru ini penyediaan air untuk sistem kocor ya, untuk sistem kocor dan penyepraian. Namun kalau untuk penyiraman kita langsung pelakuannya dari mesin tadi itu langsung ke tanaman pakai selang ya, ini pakai selang 3/4 seperti ini. Dan kemarin rencana kita untuk penanduan air kita buat lubang seperti ini sahabat tani, kita beri terpal ya. Namun lambat juga, namun memerlukan biaya juga untuk pembelian terpal, yang begitu juga ya tetap juga penyedotan air dari sumur bor dilakukan seperti ini. Namun kita mempunyai drum, saya ambil sikap ya udah pakai drum aja, yang ini nggak jadi ya, nggak jadi kita pakai. Namun untuk yang satu petaan ini sumber airnya nanti kita stok di polytank seperti itu ada polytank yang 1350 liter, langsung dibagi ke selang ini untuk penyiraman yang petak sini gitu ya. Namun yang untuk petak sana langsung kita ambil dari sumur bor itu, kita buat cabang T2, penyiraman langsung bisa dilakukan untuk 2 orang supaya mengejar cepat dalam penyiraman. Nah, ini bibit benih-benih bibit yang tersisa sahabat tani dari jumlah penanaman ini ya, tersisa ada sekitar kurang lebihnya masih tertinggal kemarin 3.000-an ya, 3.000-an, karena ada teman yang membutuhkan kita kasihkan, karena ini adalah bibit sisa. Nah, ini bibit yang masih setinggi ini sahabat tani, ini bibit sisanya, ini masih subur karena itu kuning, karena dari media polybag kan akar sudah tembus, dijadikan satu supaya enak dalam penyiramannya, makanya kuning, akarnya rusak sedikit gitu ya. Nah, ini yang masih tetap menempel di tanah, akarnya sudah tidak dicabuti. Batang sudah hitam karena kita lakukan penjemuran terus, ini kita bukai semua ya. Jadi ini tahan sudah, kalau untuk penyisipan tahan kena panas. Ini semalam kita spray juga dengan Antrakol dan Pegasus supaya di pembibitan juga tidak ada sarang-sarang hama, aman. Ini masih banyak sisanya sahabat tani ya, banyak sisanya pembibitan ini, ada sekitar 2000-an lah ini sisanya. Ini nanti kalau mungkin dalam 1 minggu ini ya, dengan tanaman seperti ini sudah lepas untuk penyisipan, kita kasihkan teman lah ya yang mau tanam, yang membutuhkan kita kasihkan. Kalau nggak dikasihkan ya sayang juga, nantinya kan dibuang bibit ini ya, kasihan. Yang ini dulu kita urus udah jadi seperti ini, kadang-kadang teman-teman aja untuk melakukan perawatan pembibitan itu susah ya, ini udah jadi kok kita buang, jadi nanti kita kasihkan ke teman-teman yang membutuhkan. Inilah perlakuan yang saya bilang tadi sahabat tani, tingginya ini sudah setengah meter sahabat tani, tinggi dia karena batangnya dulu kecil ya. Jadi yang saya bilang seperti tadi, penyerapan dari unsur bawah dari akar dioper ke daun, jadi pembesaran batang melalui pucuk daun. Ini batang atas besar ya, udah besar, baru nanti
batang bawah akan mengikuti besar. Nah, seperti ini tinggi nih, saya zoom jauh. Nah, tinggi. Dari atas ini tinggal berapa lagi, 50 atau 60 cm lagi udah tingginya 1 meter lebih. Jadi mudah-mudahan perlakuan ini nanti kita buat semaksimal mungkin sahabat tani ya. Nanti boleh sahabat tani ikuti terus video kita bagaimana nanti kedepannya penanaman cabai kita ini akan kita buat setinggi sepatok ini sahabat tani. Kita ratakan. Jadi dari pembelajaran bintang tani ini bukan bukan teori-teori saja ya, ilmu atau pengalaman-pengalaman hanya di teori saja, namun kita langsung praktek lapangan. Kita tidak puas kalau pembelajaran di teori saja, tidak ada bukti dan fakta. Tapi kalau seperti ini ada bukti dan fakta yang kita kerjakan, yang kita bagikan pengalaman kita kepada sahabat tani. Nah, oke sahabat tani, mungkin cukup lah ya. Saya pun udah capek 1 jam ini, 1 jam kita jeda-jeda tadi, tapi nanti kita rangkumkan menjadi satu video ini supaya bermanfaat buat sahabat tani. Saya senang kalau pengalaman saya dipakai orang, berhasil dalam penanaman cabai, bermanfaat, berguna untuk menafkahi keluarga, dan mudah-mudahan ilmu yang saya atau pengalaman saya yang saya bagikan itu bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.